Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 5 TKBG kelas B ingin memaparkan materi kami mengenai pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat kasar. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Zahra Arista Widya, lalu ada Eka Dinda Kholifatin, Rosyid Kurnia Ardiansyah, Aditya Dinugroho, Ade Rizky Prawiro, dan yang terakhir ada Dava Diaul Haq Lutfiah. Selanjutnya, latar belakang. Nilai bulk specific gravity adalah karakteristik umum yang digunakan untuk menghitung volume yang ditempatkan oleh agregat dalam berbagai campuran, termasuk semen, beton, aspal, dan campuran lainnya yang proporsional. Pengukuran karena lebih teliti dibandingkan dengan dan juga untuk menentukan banyaknya pori agregat. Berat jenis akan aspal yang banyak karena banyak aspal yang akan mengakibatkan aspal terabsorpsi oleh agregat. Nilai penyerapan adalah perubahan berat karena penyerapan air oleh pori-pori dengan agregat pada kondisi kering. Klasifikasi agregat terdiri dari yang dipakai agregat normal adalah untuk membuat beton dengan tanpa persyaratan khusus. Yang kedua, agregat ringan. Agregat ringan adalah jenis agregat yang dapat dibuat beton dengan berat isi antara 300 sampai 1800 kg per meter kubik. Tujuan dipakai agregat ringan adalah untuk pembuatan beton dengan tujuan khusus. Selanjutnya yang ketiga, agregat berat adalah jenis agregat yang dibuat beton dengan berat isi lebih besar dari 2400 kg per meter kubik. Tujuan dipakai beton berat untuk mendapat beton yang berat isinya lebih besar karena kegunaannya untuk menahan radiasi yang membahayakan manusia. Standar acuan yang dipakai adalah SNI nomor 3 1969 tahun 1990 tentang cara uji berat jenis dan penyerapan air agregat kasar. Kemudian ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui berat jenis agregat kasar dan penyerapan agregat kasar. Yang kedua ada bab air, yang ketiga ada timbangan 0,1 gram, yang keempat ada skop, yang kelima ada open, dan yang terakhir ada cawan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pemeriksaan ini yaitu yang pertama ada air suling, dan yang kedua ada agregat kasar atau kerikil. Lalu prosedur pengujian. Yang pertama, siapkan peralatan dan bahan agregat dengan ukuran butiran tertahan di saringan 4,80 mm sebanyak 5 kg. Selanjutnya, cuci benda uji untuk menghilangkan debu atau kotoran yang melekat. Kemudian keringkan contoh uji tersebut sampai berat tetap dengan temperatur 110 kurang lebih tersebut, kemudian dikeringkan dengan cara lap dengan kain yang dapat menyerap air sampai selaput air di permukaannya hilang, atau ini disebut dengan kondisi SSD. Untuk butiran yang besar, pengeringan secara satu persatu. Cara lainnya juga dapat melakukan pemanasan sebentar. Selanjutnya, timbang agregat dalam kondisi SSD tersebut dan dapatkan, yaitu berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan dalam satuan gram. Itu film Jawa, lalu udara yang dapat keluar dengan cara beragu sebagai itu berat benda uji dalam air. Selanjutnya, berikut ini adalah rumus-rumus yang digunakan. Pertama, untuk mencari berat jenis curah kering dapat dicari dengan berat benda uji kering atau dinotasikan sebagai W3 dibagi dengan berat benda uji kondisi jenuh kering benda uji di dalam air. Lalu untuk mencari berat jenis jenuh kering permukaan atau dinotasikan dengan GSSD dapat dicari dengan berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan atau dinotasikan sebagai W1 dibagi dengan berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan dan dikurangi dengan berat benda uji di dalam air. Sedangkan untuk berat jenis semu aparen dan dinotasikan dengan GSA dicari dengan rumus berat benda uji kering oven atau W3 dengan berat benda uji kering oven atau W3 dikurangi dengan berat benda uji di dalam air. Dan terakhir untuk ini dalam persen dinotasikan sebagai A, yaitu dapat dicari dengan berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan dikurangi dengan berat benda uji kering oven dan dibagi dengan berat benda uji kering oven. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rosyid Kurnia. Penyerapan agregat kasar menghasilkan data seperti tabel pada berikut.
yang pertama, berat pada uji kondisi jenuh kering permukaan. 1. Kita contoh sebagai berikut. Berat pada uji dalam air, yaitu P2 dengan sebagainya. Yang ketiga yaitu berat benda uji kering oven dalam gram dengan contoh uji sebagai berikut. Lalu hitunglah berat jenis curah kering, berat jenis jenuh kering permukaan, berat jenis semu dan penyerapan airnya. Selanjutnya yaitu penyelesaiannya. Yang pertama, berat jenis curah kering GS dry, yaitu dengan berat benda uji kering oven dibagi dengan berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan dikurang berat benda uji dalam air dan dihasilkan data-data seperti berikut. Lalu hitung rata-ratanya dengan jumlahkan semuanya dan dibagi dengan 3. Lalu berat jenis jenuh kering permukaan GS SSD dengan. Nah, cukup sekian materi yang dapat kami paparkan. Apabila ada kesalahan kata dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.